Gimana kalau gue bilang, sosok yang patungnya paling banyak dibangun di seluruh penjuru bumi ini sebetulnya sama sekali nggak pernah minta apalagi ngajarin kita untuk menyembah dia. Banyak banget yang ngira dia itu dewa mistis pencipta alam semesta. Padahal, ya, dia itu manusia biasa. Punya darah, punya daging, pernah stres dan pusing nyari makna hidup. Persis kayak kita-kita hari ini. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan telusuri kisah nyata seorang pangeran yang rela membuang semua hartanya, menyiksa dirinya sampai hampir mati, cuma demi menemukan satu rahasia. Gimana caranya mengakhiri penderitaan mental manusia? Oke, kita mulai dari awal ya. Ribuan tahun yang lalu, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, di wilayah perbatasan Nepal dan India sekarang, lahirlah seorang anak bernama Siddhartha Gautama dari klan Sakya. Garis hidupnya ini luar biasa banget. Dia lahir sebagai pewaris tahta, hidupnya super mewah di istana Kapila Vastu. Tapi di usia 29, dia tinggalin itu semua. Selama 6 tahun kemudian, dia melakukan pertapaan yang super ekstrem. Titik baliknya baru datang di usia 35 tahun saat dia mencapai pencerahan. Dan sisa hidupnya, 45 tahun, dia habiskan untuk ngajarin jalan yang dia temukan ke orang lain. Coba deh bayangin, hidup di dalam sangkar emas. Mewah sih, tapi nggak bebas sama sekali. Kurang lebih kayak gitulah hidup Siddhartha. Di tengah semua kemewahan dan gemerlap istana, ada rasa hampa di batinnya yang terus-terusan mengganggu. Nah, dari sini muncul kesadaran penting. Dalam teks kuno, disebutkan Siddhartha sadar akan bahayanya pencarian yang tidak mulia. Maksudnya apa? Dia sadar nyari kebahagiaan sejati dari hal-hal yang gak kekal, kayak harta dan kekuasaan, itu cuma upaya yang sia-sia. Sampai akhirnya, datang satu momen yang mengubah hidupnya total. Dia keluar dari istana, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia melihat 4 realitas yang selama ini disembunyiin dari dia. Orang tua renta, orang sakit, jenazah, dan seorang pertapa yang damai. Pertemuan inilah yang bikin dia berhadapan langsung dengan konsep dukkha. Kenyataan pahit soal penderitaan yang gak bisa dihindari oleh siapapun, sekaya apapun. Sejak saat itu, tekadnya cuma satu, menemukan jalan keluar dari dukkha. Malam itu juga, sang pangeran meninggalkan semuanya. Dia potong rambutnya, dia tukar jubah sutranya dengan kain lusuh, dan jadi pertapa tanpa rumah. Sebuah pengorbanan yang luar biasa besar demi satu tujuan. Selama 6 tahun penuh, dia menjalani laku siksa diri yang gak kebayang, mendorong fisik dan mentalnya sampai ke batas paling ekstrim. Detailnya jujur ngeri banget. Di dalam suta, dia cerita gimana dia menahan napas sampai rasanya kayak ada pedang nusuk telinga. Dia puasa sampai badannya tinggal tulang dibalut kulit. Kematian udah di depan mata. Tapi tepat di ambang kematian, dia sadar satu hal yang krusial. Menyiksa fisik cuma bikin pikiran jadi tumpul dan lemah. Ini bukan jalannya, ini jalan buntu. Kesadaran ini membawanya ke titik balik yang lain. Sebuah momen penting terjadi saat dia menerima semangkuk nasi susu dari seorang gadis desa bernama Sujata. Makanan sederhana itu mengembalikan kekuatan fisiknya. Disinilah ia menemukan konsepnya yang paling agung, jalan tengah. Sebuah jalan yang seimbang, yang menghindari 2 ekstrem. Gak tenggelam dalam kemewahan, tapi juga gak menyiksa diri. Dengan fisik yang mulai pulih, dia duduk di bawah pohon Bodhi untuk menghadapi pertempuran terakhirnya, yaitu melawan Mara, manifestasi dari ego, ketakutan, dan semua setan di dalam batinnya sendiri. Menjelang fajar, dia berhasil. Dia menembus semua ilusi, memahami sepenuhnya sifat asli dari realitas, dan mencapai nibbana. Dia telah terbangun dari tidur panjang ketidaktahuan. Nah, ajaran pertamanya setelah itu unik banget. Isinya bukanlah khotbah mistis yang ribet. Justru, ini adalah kerangka kerja yang sangat logis dan praktis. Hampir mirip kayak diagnosis dokter untuk menyembuhkan pikiran. Dia menyajikan 4 kebenaran mulia ini kayak proses diagnosis medis. 1. Akui dulu kalau ada masalah, yaitu dukkha. 2. Cari tahu apa penyebabnya. 3. Ini kabar baiknya. Sadari kalau ada solusinya, ada kesembuhannya. Dan yang keempat, ikutin resepnya, yaitu jalan untuk mencapai kesembuhan itu. Simple kan? Dan ini bagian paling kerennya. Sang Buddha nggak pernah sekalipun minta orang untuk percaya buta. Dia justru mendorong kita untuk melakukan penyelidikan pribadi. Prinsipnya ehipassiko, datang, selidiki dan buktikan sendiri. Sebuah pendekatan yang hebatnya sekarang terus divalidasi oleh sains modern lewat praktek kayak mindfulness.
Ajaran yang super logis ini akhirnya nggak cuma berhenti di India. Ratusan tahun kemudian, ajarannya menyeberangi lautan sampai ke Nusantara dan menginspirasi lahirnya salah satu mahakarya peradaban terbesar di Indonesia. Pertanyaannya, gimana epiknya kisah itu? Nah, itu akan kita kupas tuntas di lain kesempatan.